Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Merry Christmas. Masih terasa suasana Natal sampai hari ini, tapi biarlah hari ini kita akan menjalani kehidupan kita dengan memberikan yang terbaik karena Sang Kristus Bayi Kudus telah lahir, karya Allah yang terbaik bagi dunia, maka kita juga memberi yang terbaik untuk Tuhan. NKB 199, NKB 199 bait pertama dan yang kedua. NKB 199 bait pertama dan kedua, sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Mungkin kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan biarlah hari ini kami datang dalam kesungguhan hati dan bersyukur untuk momen-momen Natal yang boleh kami lalui. Kami mau bersama-sama membaca firman-Mu, kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita baca sama-sama dari 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah sabda Tuhan. Dalam tahun ke-12 zaman Ahas, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur. Seperti biasanya tahun demi tahun, sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepung 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu punya diabetes, saya tuh paling sedih ngelihatnya kalau ada jemaat itu bukan cuma di sini ya, di tempat saya dulu waktu di Semarang, waktu petugas, ada ibu-ibu yang karena diabetes itu dia dari lutut, kalau nggak salah lutut sebelah kiri sampai bawah tuh harus diamputasi. Karena kalau orang diabetes itu kan dia kakinya itu kan, ya saya nggak tahu ilmiahnya, pokoknya karena ada pembusukan akhirnya harus diangkat sebelum menyebar lebih jauh. Jadi tujuannya memang sih sedih banget gitu ya, harus diambil bagian penting, tapi itu demi kebaikan. Jadi bukan karena dokter kejam, tetapi karena tujuan baik supaya itu tidak menyebar pembusukannya. Nah Bapak Saudara, ini juga yang terjadi di kehidupan kerajaan Israel Utara. Jadi raja-raja yang memimpin saat itu gak benar semua, sampai terakhir Raja Hosea. Sekalipun sebenarnya kejahatannya gak separah yang lain.
Dia hanya raja yang bingung lah lebih tepatnya, nggak berani ngambil keputusan, kemudian pokoknya karakternya nggak kuat gitulah, dan nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Tapi ini jadi pemerintahan terakhir di kerajaan Israel Utara sebelum masuk ke pembuangan semua. Jadi ini bagian dari cara Allah mengamputasi kehidupan umat supaya tidak lagi dipimpin oleh raja-raja yang jahat. Tujuannya baik, walaupun aduh kok masuk pembuangan baik kan, itu kan penderitaan. Tapi tujuannya baik supaya mereka merasakan bagaimana seharusnya mereka berjuang dan kembali memulai lagi satu generasi harus dihapus untuk supaya generasi berikutnya jadi lebih baik. Ada raja-raja baru yang harusnya lebih baik, pemimpin-pemimpin baru. Nah, Bapak Saudara, masih dalam semangat Natal, ketika sukacita Tuhan sudah lahir di tengah-tengah dunia ini, Tuhan mau ingatkan kita juga, kita perlu amputasi hal-hal buruk yang selama ini mungkin kita ingat, mungkin selama ini kita selalu kebayang, kita khawatirkan, aduh gimana ya masalah saya. Kalau memang ada hal-hal yang harus kita relakan, ingatan-ingatan buruk itu, mari sama-sama kita amputasi. Jangan kita bawa nanti di tahun yang baru. Ini mumpung masih ada sekitar seminggu lagi sebelum tahun baru. Jadi kita mau amputasi, kita serahin nama Tuhan. Semua ingatan burukku, penyesalanku, ketakutanku aku mau potong. Aku mau mulai yang baru. Aku rindu biarlah di seminggu ini aku mau merangkai baru supaya nanti di tahun yang 2024 aku bisa menjalani dengan lebih baik. Mari sama-sama, kalau dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, atau dalam hidup bermasyarakat, bersaudara, ada hal-hal yang perlu kita amputasi, kita hilangkan, kita minta Tuhan supaya apa? Diganti. Tapi kalau diamputasi, dipotong, dihilangkan, pasti ada hal yang harus kita ubah, ada konsekuensi-konsekuensi yang mungkin nggak buat kita nyaman. Namanya juga perubahan pasti tidak membuat kita nyaman, tetapi itu untuk kebaikan kita. Tuhan mampukan kita, dan biarlah hari ini semangat Natal kita tetap bawa, sukacita tetap hadir, dan hal-hal buruk, ketakutan, kebencian, duka kita potong, kita tinggalkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu punya yang namanya kesadaran untuk meninggalkan hal-hal buruk. Kami belajar merelakan supaya kami tidak bawa lagi di tahun mendatang. Tuhan, kami rindu hidup kami diawali dengan hal-hal baik. Kami rindu Tuhan, kami juga mau iman yang baik. Sehingga biarlah kami dimurnikan, dituluskan, dibersihkan pikiran hatinya, agar kami boleh menjalani hal-hal yang baru dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.